adik-adik dan mami papi. Sebelum mengikuti ibadah online ini, yuk kita simak bersama-sama panduan berikut ini. Mohon bimbingan mami papi saat anak-anak mengikuti ibadah online ini. Adik-adik, Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah kita sendiri loh. Adik-adik, jangan lupa persiapkan Alkitabnya ya. Dan adik-adik sudah siap dengan pakaian yang rapi dan sopan, seperti sedang beribadah di sekolah minggu. Tetap semangat dan antusias mengikuti setiap instruksi dari kakak-kakak ya. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik tetap fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lainnya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Hadirat-Mu memenuhi melawat kami di sini. Tanda mukjizat, tanda ajaib membanjiri. Pemulihan-Mu terjadi, Kuasa Roh-Mu meliputi, menyembuhkanku, membangkitkanku, melayani-Mu. Kami terima pengurapan kuasa-Mu, nyatakan rema kebenaran firman-Mu. Kami bawa kegerakan api-Mu sampai semua bangsa datang menyembah-Mu. It's a great revival, overflow with power. For you are my God, my strength and my deliverance. It's a great revival coming to our nation. Take our lives to bring your glory and your righteousness. Now it's a great revival. Kami percaya inilah waktu pemulihan terjadi. Halo adik-adik, selamat pagi. Shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Aduh, sempit di sini adik-adik. Tunggu sebentar ya. Nah, lega deh adik-adik. Tapi kakak ada di mana ya? Masih ada di dalam ruangan kelas. Tunggu sebentar ya adik-adik. Kakak mau pindah ruangan dulu ya. Ini baru tempat adik-adik. Wah, kakak mau ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Semua sudah siap bukan untuk beribadah? Kakak mau ajak adik-adik untuk mengikuti yel-yel yang kakak berikan. Jadi ketika kakak mengucapkan satu kalimat, kalian ikuti kalimat itu ya. Seperti ini. Aku anak Tuhan Yesus. Aku anak Tuhan Yesus. Bisa? Oke. 1, 2, 3. Aku anak Tuhan Yesus. Anak yang diberkati. Siap memuji Tuhan dan dengarkan firman-Nya. Wah, kalian semua hebat ya. Luar biasa. Kita mau mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan anugerahkan buat kita. Kita siapkan hati kita ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau
mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan, untuk semua kasih setia-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Bapakku yang baik, yang berkuasa atasku, kebaikan-Mu sempurnakan ku, kasih-Mu nyata dalamku. Bapakku yang setia, Kau selalu besertaku, menuntunku, menopangku, bersyukur buat kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Sekali lagi adik-adik, kita nyanyikan pujian ini. Bapakku yang baik, yang berkuasa atasku, kebaikan-Mu sempurnakan ku, kasih-Mu nyata dalamku. Bapakku yang setia, Kau selalu besertaku, menuntunku, menopangku, bersyukur buat kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya, Kau Allah kami, ada di dalam kami, menyertai kami. Bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Bapa untuk pagi ini. Semuanya karena kebaikan Tuhan, kami bisa beribadah pagi ini Tuhan. Terima kasih untuk segala yang Kau berikan di dalam hidup kami. Kami siap untuk beribadah Tuhan pagi ini. Kami berikan hati kami dan telinga kami Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, kita mau nyanyikan pujian Tidak Ada Yang Mustahil Bagi Tuhan. Apa nih yang menjadi kerinduan adik-adik, atau menjadi harapan, atau juga apa yang menjadi kesulitan adik-adik? Bawa kepada Tuhan, serahkan semuanya lewat doa ya adik-adik. Percaya kalau Tuhan Yesus yang ada di dalam diri adik-adik itu pasti akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya ya. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Dia.
Yuk, kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini sama-sama ya. Tiada yang mustahil baginya, tiada yang mustahil baginya. Yesus sanggup melakukan segala perkara, tiada yang mustahil baginya, tiada yang mustahil baginya, tiada yang mustahil baginya. Yesus sanggup melakukan segala perkara, tiada yang mustahil baginya. Lenyapkan kebimbangan, yakin Dia berkuasa, Dia sanggup melakukan segala perkara. Janganlah putus asa, serahkan semua kepadanya, percaya Dia sanggup menolongmu. Tiada yang mustahil baginya, tiada yang mustahil baginya. Yesus sanggup melakukan segala perkara, tiada yang mustahil baginya. Tiada yang mustahil baginya, tiada yang mustahil baginya. Yesus sanggup melakukan segala perkara, tiada yang mustahil baginya. Lenyapkan kebimbangan, yakin Dia berkuasa, Dia sanggup melakukan segala perkara. Janganlah putus asa, serahkan semua kepadanya, percaya Dia sanggup menolongmu. Tiada yang mustahil baginya, tiada yang mustahil baginya. Yesus sanggup melakukan segala perkara, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil baginya. Wah, luar biasa ya adik-adik, pujian ini membangkitkan semangat kita ya. Dan semakin kita percaya kalau Tuhan Yesus itu sanggup melakukan mujizat dalam hidup kita ya. Apapun Dia bisa ya adik-adik. Dan sebentar lagi kita mau dengarkan firman Tuhan. Kakak yakin kalian pasti udah gak sabar ya untuk dengerin firman Tuhan. Yuk, kita mau lipat tangan, kita siapkan hati kita ya adik-adik. Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, supaya firman-Mu terus bertumbuh dalam hidup kami. Kami bisa semakin mengenal Tuhan, semakin rindu untuk dipimpin oleh Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Wah, senang ya kita bisa ketemu lagi nih dengan Kak Alfred. Sekarang kita ketemu di hari Minggu, kita beribadah kembali walaupun cuma online ya. Nah, hari ini pasti hari yang spesial buat adik-adik semua ya. Gini, kakak mau nanya, pernah nggak kalian punya makanan, roti atau biskuit, mungkin cuma satu buah, satu potong, lalu kalian ingin membagikan ke teman-teman kalian. Misalnya kalian sedang bermain, ada 10 orang. Terus kalian punya satu potong kue kecil biskuit dan kalian ingin berbagi dengan teman kalian. Kebayang nggak satu biskuit sekecil gini kayak misalnya Oreo atau wafer gitu ya, kalian bagikan ke 10 teman kamu. Kira-kira kenyang nggak? Wah, pasti teman-teman kalian bilang, wah dikit banget ya, kok nggak kenyang gitu.
Satu biskuit dibagikan 10 orang. Kebayang kan? Kita nggak ngerasain apa-apa ya. Paling juga sampai di mulut, udah deh hilang, langsung larut di mulut, nggak kerasa kenyang, nggak kerasa apa-apa. Nah, itu kejadian seperti itu, mirip seperti itu pernah terjadi di satu waktu, di satu tempat. Jadi ceritanya, di satu daerah, pada suatu hari ada satu kejadian yang luar biasa. Setiap rumah di daerah itu begitu sibuk. Mereka satu rumah, setiap keluarga sibuk menyiapkan perbekalan. Setiap rumah, mama papanya, anak-anaknya menyibukkan diri untuk menyiapkan bekal, menyiapkan segala sesuatu untuk suatu perjalanan. Nah, waktu itu tidak tahu kenapa di daerah itu pada hari itu setiap rumah, setiap keluarga sepertinya kelihatannya sibuk banget. Ada yang menyiapkan roti, ada yang menyiapkan makanan, ada yang menyiapkan baju dan sebagainya. Yang pasti hampir setiap keluarga menyiapkan segala sesuatu untuk mereka pergi, sepertinya akan pergi ke suatu tempat. Setelah diselidiki, ternyata mereka mendengar di daerah tempat mereka tinggal, di sekitar daerah tempat mereka tinggal akan didatangi oleh seorang, ada orang yang terkenal, yang sudah dikenal di berbagai daerah, orang yang hebat, orang yang memiliki kuasa, orang yang mampu melakukan hal-hal yang ajaib yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Mereka mendengar bahwa orang ini bisa menyembuhkan orang sakit. Orang ini bisa membuat orang yang buta melihat. Orang ini bisa membuat orang yang lumpuh berjalan. Bahkan banyak tanda-tanda ajaib, dan orang ini kalau bercerita, mengajar tuh wah asik banget, orang bisa betah berlama-lama. Mereka mendengar cerita tentang orang ini, dan mereka tahu bahwa orang ini sedang menuju ke tempat mereka. Jadi mereka ingin cepat-cepat, ingin buru-buru supaya mereka ingin bertemu dengan orang itu, ingin tahu siapa orang itu. Dan tidak satu pun dari mereka ingin ketinggalan. Sehingga setiap keluarga mereka bersiap diri untuk pergi ke suatu tempat supaya mereka bertemu dengan orang ini. Nah, siapa orang ini? Ya, orang ini adalah Yesus. Dia sedang menuju perjalanan ke Danau Galilea, di Tiberias, untuk beristirahat. Jadi Yesus dengan murid-muridnya sudah berhari-hari melakukan pelayanan perjalanan. Ya pasti capek dong ya. Berhari-hari bertemu dengan banyak orang dan mereka ingin beristirahat. Yesus berkata kepada murid-muridnya, ayo kita cari tempat yang sepi supaya kita beristirahat. Kalau di kita hari ini ingin cari rest area supaya bisa beristirahat. Lalu mereka naik perahu menuju ke tempat yang ingin mereka tuju, tempat di mana mereka bisa beristirahat. Setelah sampai ke tempat tersebut, apa yang terjadi? Ternyata Yesus dan murid-muridnya melihat bahwa mereka tidak mungkin bisa istirahat. Kenapa? Ternyata tempat yang akan mereka tuju itu sudah dipenuhi oleh banyak orang. Banyak orang sekali. Bukan 100, 200. Ada ribuan orang sedang menantikan, menunggu-nunggu kedatangan Yesus. Wow. Yesus yang sedang capek, murid-muridnya sedang capek, terkejut melihat begitu banyak orang menanti-nantikan Yesus. Dan walaupun Yesus sedang lelah, sedang capek, pada saat melihat begitu banyak orang merindukan bertemu dengan Tuhan, membuat hati dia bersukacita, tapi juga ada belas kasihan. Dia merasa, wah, kasihannya mereka sudah jauh-jauh, sudah berjalan jauh, mungkin berjam-jam untuk hanya bertemu dengan dia. Yesus senang bila ada orang-orang yang mendatangi rindu untuk bertemu dia. Dia senang kalau ada orang yang ingin bertemu dengan dia. Sehingga dia mengambil tempat di atas gunung, lalu dia mulai mengajar beberapa orang-orang yang ada di situ. Mereka duduk di padang rumput, di suatu tempat yang luas. Yang hadir itu sekitar 10.000 sampai 12.000 orang. Banyak sekali dia, ya.
Banyak sekali bukan? 10.000 sampai 12.000 orang itu seperti penonton di stadion Persib yang sedang menonton pertandingan sepak bola. Pernah lihat? Banyaknya penonton yang menonton pertandingan sepak bola Persib. Banyak sekali, sangat banyak. Dan Yesus harus mengambil tempat yang agak tinggi di gunung untuk mulai mengajar. Yesus mulai mengajar tentang kerajaan Allah. Hal kerajaan Allah adalah seperti ini. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Yesus mengajar banyak orang itu. Tanpa terasa, hari sudah makin sore adik-adik. Dan Yesus menyadari kebutuhan orang-orang yang hadir. Dia melihat bahwa mereka harus diberi makan, sementara mereka belum sempat berbelanja atau mungkin makanan mereka sudah habis dan mereka harus pulang ke rumah dengan jarak yang jauh. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Filipus, cari makan. Kalian harus memberi makan orang-orang ini. Kata Filipus, bagaimana mungkin Tuhan? Ini bukan 10-20 orang. Ini ada puluhan ribu orang. 12.000. Dan bagaimana kita bisa memberi makan mereka? Toko-toko makanan sudah tutup. Tidak ada lagi yang jual makanan. Dan kalaupun kita beli makanan atau roti, 200 dinar atau sekitar 20 jutaan, itu juga nggak cukup memberi mereka makan sampai kenyang. Jadi nggak mungkin deh Tuhan kita kasih makan mereka. Tapi kemudian ada murid yang lain. Dia berkata kepada Yesus, Yesus, paling juga ada 5 roti dan 2 ikan yang dibawa seorang anak. Dia bawa bekalnya 5 roti dan 2 ikan dan dia mau serahkan kok kepada kita. Ini Tuhan yang 5 roti dan 2 ikan. Lalu Yesus katakan, sok, mana 5 roti dan 2 ikan itu? Apa yang Yesus lakukan? Dia tidak mengeluh, dia tidak berkata bahwa ya cuma 5 roti dan 2 ikan. Tetapi di dalam Yohanes 6 ayat 11 dikatakan bahwa Yesus mengucap syukur untuk roti dan 2 ikan itu. Dan dia berdoa berkat buat 5 roti dan 2 ikan itu, lalu menyuruh murid-muridnya untuk membagikannya kepada semua orang yang ada di situ, untuk mereka mengambil sebanyak yang mereka mau. Dan terjadilah mujizat. Dari 5 roti dan 2 ikan itu tidak ada habis-habisnya, diambil oleh seluruh orang yang hadir, yang 12.000-an orang itu. Bahkan bukan cuma itu, dari makanan, dari roti yang sudah dibagikan kepada puluhan ribu orang itu masih juga tersisa 12 bakul. Bayangin, dari 5 roti 2 ikan Tuhan melakukan mujizat menjadi puluhan ribu roti, bahkan masih tersisa lagi. Ajaib ya, karena Tuhan adalah Allah yang mampu melakukan mujizat. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang terlalu sulit untuk Tuhan lakukan. Oke? Nah, adik-adik, apa yang kita belajar dari situ? Yang pertama, kita belajar bahwa kita memiliki Tuhan yang memperhatikan kita, memperhatikan kebutuhan kita. Dia tahu apa yang kita butuhkan, dia tahu apa yang kita inginkan. Yang kedua, Tuhan kita adalah Tuhan yang mampu melakukan mujizat. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Sehingga apabila kamu membutuhkan, misalnya, Tuhan aku butuh kecerdasan, aku butuh supaya aku bisa mengerti, menyelesaikan pelajaran sekolah, apalagi sekarang dalam PJJ mungkin tidak mudah ya adik-adik untuk belajar di rumah untuk mengerti pelajaran. Minta sama Tuhan, Tuhan ini aku hanya bisa mengerti sampai begini. Aku sudah belajar dan masih belum mengerti. Tuhan tolong aku supaya aku mengerti, supaya aku bisa mengerjakan pelajaran sekolah. Dan Tuhan akan melakukan hal ajaib dalam hidup kamu. Kamu akan diberikan hikmat Tuhan untuk mengerti pelajaran. Atau mungkin
engkau melihat bahwa orang tuamu perlu ditolong. Mungkin toko orang tuamu sedang mengalami kesulitan, lagi sepi. Mungkin dagangan orang tuamu lagi sepi, atau mungkin bengkel orang tuamu lagi sepi, atau mungkin pekerjaan. Mungkin mama papa sedang mengalami kesulitan dalam pekerjaan, diberhentikan, tidak bekerja lagi. Kamu datang pada Tuhan. Ingat, 5 roti 2 ikan. Tuhan mampu melakukan mujizat. Tuhan bisa menjawab kebutuhan kamu. Doakan kepada Tuhan dan Tuhan akan melakukan mujizat. Tuhan akan mengubah hidup keluarga kamu, menghidup kamu, atau juga mungkin teman-teman kamu. Kau melihat ada teman kamu yang sakit, atau teman kamu yang kau melihat bahwa teman kamu harus berubah sifatnya. Doakan dia, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang membuat mujizat. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan akan membuat perubahan atas apa yang kamu doakan. Nah, adik-adik, tapi ada satu yang utama. Mujizat yang paling besar adalah bagaimana Tuhan mengubah hidupmu. Tuhan menebus segala dosa yang sudah pernah kamu buat di atas kayu salib. Sehingga kamu tidak lagi mendapat hukuman dosa, tapi masuk surga. Oleh karena Tuhan menebus kita saat kita masih berdosa. Itu adalah mujizat yang paling besar. Oke? Nah, sebelum tutup, kakak mau ngajak kita membaca di Lukas 1 ayat 37. Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ingat ya kalimat ini. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oke? Tidak ada yang terlalu sulit, tidak ada yang tidak mungkin. Kalau kita sudah datang pada Tuhan, kita berdoa sama Tuhan, Tuhan pasti melakukan hal-hal ajaib dalam hidup kita. Baik, kita akan tutup ibadah hari ini. Sebelum kita tutup, adik-adik semua, angkat tanganmu. Oke, angkat tanganmu, taruhkan di dadamu. Kita akan berdoa buat adik-adik yang ingin didoakan, taruh di dadamu, tanganmu di dadamu. Lalu ikut doa kakak. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tuhan mengajari kami bahwa Engkau Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami miliki adalah Tuhan yang mampu melakukan banyak mujizat. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan kami berdoa untuk semua yang kami butuhkan hari ini. Hari-hari ini pelajaran kami, keluarga kami, mama papa, Tuhan berkati apa yang menjadi kebutuhan kami. Terima kasih, kami tahu Tuhan pasti melakukan mujizat dalam hidup kami. Tuhan, kami juga berdoa supaya Tuhan juga mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Tinggallah dalam hati kami, jadilah Tuhan dan Juru Selamat kami. Aku mau berubah, aku mau menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Dan aku tahu kalau Tuhan Yesus sudah tinggal dalam hatiku, maka aku akan menjadi anak Tuhan dan masuk dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa. Ingat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan berkati. Wow, puji Tuhan, selalu ada makanan sehat di rumah kita. So pasti dong, Tuhan Yesus selalu mencukupkan semua kebutuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, makanan ini. Bang, ini ada 5 roti dan 2 ikan ya. Bang, jadi ingat Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Ajaib dan hebat kan Tuhan kita, Bang? Tuhan memberkati kita setiap orang yang percaya. Jadi kepikiran sesuatu ya, Dek? Apa, Bang? Tuhan
Tuhan sudah baik kepada kita. Kita juga harus baik kepada orang-orang di sekitar kita. Mereka yang tidak beruntung tidak mempunyai makanan di masa pandemi ini. Kita bagi-bagi makanan yuk. Tapi kita harus dengan prokes 3M ya Bang. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ya Bang. Kita pesan makanan dulu ya. Tapi kita patungan ya dari uang tabungan kita. Ayo, siapa takut? Kita pesan makanan dulu ya dari Kak Tintin. Halo Kak Tintin, Elliot mau pesan makanan. Baik El, nanti dikirim ya. Makasih ya. Oke, makasih ya Kak. Ayo, buka pintunya. Ayo semangat. Teman-teman, kita akan mencari orang-orang yang membutuhkan makanan ini dan kita akan memberinya. Bagaimana perasaan setelah memberi makanan? Senang. Senang ya. Kasih Pak ya. Semangat! Ya Pak, selamat makan ya Pak. Ya. Kalau dikasih makanan orangnya langsung senang wajahnya. Selamat makan ya Pak. Pak, ini buat makan ya. Nanti kita lakukan lagi ya Bang. Oke. Tuhan sudah memberikan keajaiban bagi kita dengan cara mencukupkan semua kebutuhan kita. Kita dapat menyalurkan keajaiban Tuhan untuk orang di sekitar kita. Terima kasih. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau ajaib, mukjizat-Mu nyata. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mencukupkan kebutuhan kami. Kami ingin menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, berikut ini kita mau lihat penampilan dari teman-teman kalian yang akan membagikan berkat.
ibadah kita akan segera berakhir. Kita mau menutup ibadah ini dengan berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah pagi ini Tuhan. Kami sangat mengucap syukur karena kami memiliki Tuhan yang hebat, yang berkuasa, yang tidak pernah berubah kuasanya dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami percaya Tuhan, kalau kami Tuhan akan semakin terus bertumbuh Tuhan, mengenal Engkau Tuhan. Baik lewat doa, lewat pembacaan firman Tuhan, dan juga kami rindu menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin 1 minggu ke depan Tuhan, dalam seluruh kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan selalu memberkati dan menolong kami. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik semua.